Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada sore ini hari Selasa tanggal 22 bulan Muharram tahun 1448 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada sore ini kita mengkaji tafsir surat Al-Anbiya ayat 101 sampai ayat 103. Surat Al-Anbiya ayat 101 sampai ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun.
Sesungguhnya orang-orang yang telah ditentukan kebaikan atas mereka, artinya mereka ditakdirkan menjadi penghuni surga, mereka dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengarkan suara neraka. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun, dan mereka terhadap kenikmatan yang mereka inginkan di surga, mereka memperolehnya. Mereka diberi oleh Allah dari semua yang mereka inginkan, dan mereka kekal di dalam surga. Orang-orang musyrik berkata setelah dibacakan ayat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah dan yang disembah ada di neraka. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau demikian Nabi Isa dan malaikat juga berada di neraka. Karena Nabi Isa dan malaikat juga disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menurunkan ayat ini. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditentukan di dalam takdir Allah di Lauhil Mahfuz, mereka ditakdirkan menjadi orang-orang yang berbahagia. Mereka tidak akan disentuh api neraka. Mereka dijauhkan dari siksa neraka. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya yang disembah selain Allah apabila mereka makhluk yang berakal. Jadi makhluk yang berakal apabila disembah selain Allah, jika mereka ridho disembah selain Allah, mereka disiksa oleh Allah di neraka bersama yang menyembah mereka. Seperti siapa kemarin? Fir'aun, Namrud, Iblis, Dajjal. Mereka ini ridho disembah selain Allah, maka tempat mereka di neraka Jahannam khalidina fiha abada. Adapun hamba-hamba Allah yang mulia dari para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh yang tidak ridho disembah selain Allah. Jadi hamba-hamba Allah yang mulia dari para malaikat alaihimussalam, dari para nabi alaihimussalatu wassalam, dan orang-orang soleh yang disembah selain Allah di dunia, tapi mereka tidak ridho, tempat mereka bukan di neraka. Mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mereka dijauhkan dari siksa neraka karena mereka tidak ridho disembah dari selain Allah.
Kemudian yang ketiga, makhluk yang tidak berakal atau benda mati yang disembah dari selain Allah di dunia, tempatnya di neraka, bukan untuk disiksa, tetapi untuk menghinakan orang-orang yang menyembah mereka. Jadi makhluk yang tidak berakal, seperti pohon, seperti binatang, atau benda mati seperti batu, patung, berhala, atau yang lainnya, matahari, bulan, bintang, gunung, semua yang disembah selain Allah dari makhluk yang tidak memiliki akal, tempatnya di neraka, bukan untuk disiksa, tetapi untuk menghinakan orang-orang yang menyembah mereka. Kemudian kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa qawluhu, adapun firman Allah Ta'ala, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, qala Ikrimah ar-rahmah. Jadi al-husna artinya ar-rahmah. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah, orang-orang yang kami tetapkan mendapatkan rahmat. Al-husna ditafsirkan ar-rahmah. Wa qala ghairuhu, ulama yang lain berkata al-husna artinya as-sa'adah. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami tetapkan mendapatkan kebaikan, artinya as-sa'adah, mendapatkan kebahagiaan. Ulaika anha mub'adun, mereka dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, lamma dzakara ta'ala ahlan nar wa adabahum bisababi syirkihim billah. Tatkala Allah menyebutkan penghuni neraka dan siksa mereka disebabkan mereka menyekutukan Allah, atafa bidzikri su'ada minal mu'minina billahi wa rasulih. Setelah itu Allah menyebutkan orang-orang yang berbahagia dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya mengikuti sunnah. Jadi mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Wa humul ladzina sabaqat lahum minallahi as-sa'adah. Mereka adalah orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bahagia. Wa aslafu al-a'mal as-salihah fid dunya, dan mereka mengerjakan amal soleh di dunia. Jadi setelah disebutkan neraka, Allah menyebutkan surga. Demikian metode Al-Quran. Setelah disebutkan surga, disebutkan neraka. Setelah disebutkan neraka, disebutkan surga. Supaya kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Jadi supaya kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut, yaitu takut siksa neraka, dan berharap masuk ke dalam surga. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, kama qala ta'ala, lilladzina ahsanu al-husna
wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, mendapatkan al-husnah, mendapatkan pahala yang terbaik, al-husnah, dan mendapatkan tambahan. Jadi Allah berfirman surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu al-husnah, bagi orang-orang yang ihsan. Jadi orang-orang yang ihsan adalah orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, atau mereka beribadah kepada Allah selalu merasa diawasi Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang ihsan. Bagi orang-orang yang ihsan, mendapatkan al-husna, mendapatkan balasan yang lebih baik, yaitu mendapatkan balasan surga, wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan. Apa yang dimaksud tambahan? Melihat wajah Allah. Yang dimaksud tambahan adalah melihat wajah Allah, yang merupakan kenikmatan yang paling dicintai oleh penghuni surga. Jadi melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang paling dicintai oleh penghuni surga. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, waqala, Allah Ta'ala juga berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Fakama ahsanul amala fid dunya, sebagaimana mereka memperbagus amal di dunia, ahsanallahu ma'alahum wa thawabahum, Allah memperbagus kesudahan mereka, tempat kembali mereka dan pahala mereka. Fanajjahum minal adab, Allah menyelamatkan mereka dari siksa. Wa hasala lahum jazilat thawab, dan mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, ulaika anha mub'adun, mereka adalah orang yang dijauhkan dari siksa neraka. La yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengarkan suara neraka. Ay hariqaha fil ajsad, tidak mendengarkan hariqaha fil ajsad, suara neraka ketika membakar badan penghuni neraka. Jadi kita pernah main bola, bukan nonton bola ya, main bola di dekat tempat pembakaran mayit oleh orang musyrik. Tempat apa namanya itu? Kremasi ya. Suaranya itu ketika kepala dibakar ini meletusnya terdengar dari jarak yang sangat jauh. Terdengar suara. Ini api dunia. Api dunia kalau digunakan membakar jasad, terdengar, letusannya terdengar. Lalu bagaimana dengan neraka jahanam yang sangat dahsyat panasnya? Apalagi penghuni neraka jahanam yang tubuhnya seperti raksasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirsul kafiri mithlu Uhud, gigi taringnya orang kafir seperti gunung Uhud. Ini kalau kepalanya meletus, jadi kalau giginya seperti gunung Semeru, bagaimana kepalanya? Gunung Uhud dijadikan permisalan, perumpamaan, karena gunung Uhud adalah gunung terbesar di Madinah.
Jadi kalau giginya seperti gunung Uhud, kepalanya seperti apa? Lebih besar daripada gunung Himalaya. Ini kalau meletus bagaimana suaranya? Mengerikan. Tetapi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kebahagiaan tidak mendengar suara neraka. Perhatikan, ketika melewati sirat, ada di antara orang-orang yang beriman masih dengar suara neraka. Selamat. Ada yang lambat, bajunya robek-robek, badannya luka karena tersambar oleh penyambar-penyambar besi-besi yang berduri, tetapi alhamdulillah masih selamat. Dan ada yang benar-benar tidak mendengar suara neraka. Saking cepatnya berjalan di atas apa? Sirat. Tidak mendengar. La yasma'una hasisaha. Jadi ada orang-orang yang berjalan di atas sirat seperti kedipan mata. Melewat itu aja seperti kedipan mata. Kapan mendengarnya? Lewat saja seperti kedipan mata. Ada yang seperti kilat. Ada yang seperti angin kencang. Jadi mereka ada yang tidak mendengarkan suara api neraka. La yasma'una hasisaha. Jadi siapa mereka? Wallahu a'lam. Mereka adalah tentunya orang-orang yang di dunia selamat dari fitnah syubhat dan fitnah apa? Syahwat. Jadi manusia itu kalau tidak terfitnah dengan fitnah syubhat, terfitnah dengan fitnah syahwat. Tetapi ada orang yang selamat. Jadi hendaklah kita setiap hari membentengi diri, minta tolong kepada Allah supaya selamat dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Karena fitnah inilah yang nanti menghalangi perjalanan seseorang di atas sirat menuju surga. Apabila di dunia terfitnah dengan fitnah syahwat, berarti masih mendengar suara neraka. Tetapi ada hamba-hamba Allah yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ketika di atas sirat, mereka tidak mendengar suara neraka. Suara neraka ketika membakar orang-orang kafir yang ada di dalamnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa qauluhu, adapun firman Allah, wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka mendapatkan semua yang mereka sukai. Artinya mereka di dalam surga, kekal di dalamnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, fasallamahum minal mahdur wal marhub wa hasala lahum al matluba wal mahbub. Allah menyelamatkan mereka dari yang ditakutkan dan dari yang dikhawatirkan. Artinya Allah menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan serta yang mereka cintai. Artinya mereka selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Rawa Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala, wasamara ma'a aliyin dzata lailatin. Nu'man ini pada suatu malam bergadang dengan Ali bin Abi Thalib. Bergadang mentadaburi Al-Quran. Bukan bergadang untuk nonton bola, bukan.
Jadi bergadang untuk apa? Mentadabburi Al-Quran. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka adalah orang-orang yang diuji oleh Allah supaya hati mereka dibersihkan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin di antara kita mungkin dulunya suka nonton bola, kecanduan. Lalu ketika bangun di malam hari, nonton siaran langsung sholat tahajud. Ini diuji oleh Allah ini. Milih sholat tahajud, milih doa, milih istighfar, milih mendekatkan diri kepada Allah, atau milih nonton siaran langsung. Final atau perempat final atau semifinal Piala Dunia. Hatinya ini diuji oleh Allah. Kalau dia milih sholat tahajud, Allah berfirman, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang Allah menguji hati mereka supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan berarti orang yang tidak nonton itu memang nggak ada inginan sama sekali. Mungkin di dalam hatinya masih ada. Karena dari kecilnya, dari mudanya suka nonton bola. Setelah itu dia meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang menyia-nyiakan waktu. Jadi orang-orang subhanallah. Petinju ketika menang dipuji-puji. Ini pertandingan itu apakah menang terus? Setelah kalah dicela. Demikian pula pemain ketika menang dipuji-puji, dielu-elukan, ketika kalah dicemooh. Itulah hukum dunia. Jadi apa yang didapatkan dari itu semuanya? Apakah mereka mendapatkan kebahagiaan? Tidak. Bahagiaan tidak. Foya-foya iya, hura-hura iya. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya tidak mereka dapatkan. Ini tambahan faedah. Jadi Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma bergadang dengan Ali bin Abi Thalib mentadabburi Al-Quran. Bukan bergadang nonton Piala Dunia. Faqara'a. Ali bin Abi Thalib berkata, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang telah terdahulu kami tentukan mendapatkan kebaikan. Mereka adalah orang yang dijauhkan dari neraka. Qala ana minhum. Ali bin Abi Thalib berkata, aku termasuk mereka. Wa Umar minhum. Umar termasuk mereka. Wa Uthman minhum. Uthman, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam satu hadis. Siapa mereka? 1, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sudah 4. 5, Abdurrahman bin Auf. Kemudian 6 siapa? 6 siapa? 6. Sa'ad ibn Abi Waqqas 6. 7. Talha ibn Ubaidillah 8. Bilal di dalam hadis yang lain. Ini satu hadis. Satu hadis mereka dijamin surga. Zubair ibnul Awam. Kemudian 9. Sekarang 9. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 10. Sa'id ibnu Zaid. 10 sahabat yang dijamin masuk surga di dalam satu hadis. Di antaranya adalah Ali ibnu Abi Thalib. Qala wa uqimatis shalah faqama. Kemudian
kumandangkan iqamatus shalah. Jadi satu malam bergadang ya. Semalam penuh bergadang mentadaburi Al-Quran. Kemudian dikumandangkan iqamatus shalah. Wa adunnu yajurru thawbahu. Dan aku mengira Ali bin Abi Thalib menyeret bajunya. Artinya segera mendatangi sholat. Sholat ini wallahu alam sholat isya atau sholat subuh. Yang jelas Nu'man ibnu Bashir bergadang dengan Ali bin Abi Thalib untuk mentadaburi Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan. La yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengarkan suara neraka. Jadi orang-orang yang ada di surga, orang-orang yang sudah masuk surga, tidak mendengarkan suara neraka. Jadi orang yang sudah masuk surga, mereka lupa. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga, pada hari itu mereka sibuk tapi bersenang-senang. Artinya sibuk tidak ngurusi penghuni neraka. Mereka sudah tidak menghiraukan. Suara neraka yang begitu bising, yang menakutkan, yang mengerikan. Jadi suara api, suara tubuh mereka yang terbakar. Supaya suara kepala mereka yang meletus, mata mereka yang meletus. Ini semuanya suara. Tapi penghuni surga tidak mendengarkannya. La yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengarkan suara neraka dari surga. Sudah tidak mendengarkan. Karena Allah berfirman kepada penghuni surga, Udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah surga. Tidak ada kekhawatiran bagi kalian. Dan juga kalian tidak bersedih hati. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa qala akharun bal nazalat istisna minal ma'budin wa kharaja minhum Uzair wal Masih. Ayat ini diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan pengecualian dari makhluk yang disembah selain Allah. Wa kharaja minhum Uzair. Contohnya yang dikecualikan yaitu Uzair dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Uzair jadi nabinya Bani Israel. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anaknya Allah. Uzair tidak ridho dikatakan anak Allah. Nabi Uzair alaihi salam tidak ridho disembah dari selain Allah. Maka Uzair tempatnya tidak di neraka. Demikian pula Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kama qala Ibnu Abbas. Sebagaimana yang dinyatakan Ibnu Abbas. Allah Ta'ala berfirman, Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang musyrik, dan semua yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar neraka jahannam. Thumma istasna. Kemudian Allah mengecualikan. Innal ladina sabaqat lahum minnal husna. Kecuali orang-orang yang telah kami takdirkan mereka mendapatkan kebaikan dari kami. Fayuqalu. Mereka adalah humul malaikah wa Isa. Mereka adalah para malaikat dan Nabi Isa. Wa nahwu dzalika, dan yang lainnya mimma yu'badu min dunillahi azza wa jalla. Dan yang lainnya dari yang disembah selain Allah, tetapi apa? Tetapi tidak ridho. Jadi ada yang disembah selain Allah ridho, tempatnya neraka, disiksa di neraka. Tetapi ada yang tidak ridho dikultuskan,
tidak ridho disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridho disembah selain Allah. Beliau bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam." Janganlah berlebihan memujiku seperti orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa qauluhu, adapun firman Allah Ta'ala, la yahzunuhumul faza'ul akbar, tidak menyedihkan mereka ketakutan yang paling besar. Al-muradu bidzalika al-maut, yang dimaksud adalah kematian. Artinya penghuni surga sudah tidak lagi takut kematian, karena tidak ada kematian. Sudah tidak ada lagi kematian, kekal di dalam surga selama-lamanya. Wa qila al-muradu bil faza'il akbar an-nafkhatu fis-sur. Dan ada para ulama yang menafsirkan ketakutan yang terbesar adalah hari ditiupkannya sangkakala. Ketika ditiupkan sangkakala, Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Mereka ketakutan. Tetapi ada hamba-hamba yang imannya bagus di dunia. Mereka tidak ketakutan. Allah Ta'ala berfirman, وَهُمْ مِنْ فَزَئِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. Mereka diberi jaminan aman oleh Allah dari ketakutan pada hari itu. Sekarang pertanyaan, coba pertanyaan yang mendalam ini. Kenapa mereka diberi jaminan amanan diberi jaminan aman di padang mahsyar? Kenapa? Kenapa? Jadi mereka orang-orang ketakutan, tapi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang bagus imannya. Mereka diberi jaminan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka di dunia takut bagus. Karena di dunia takut. Jadi kiamat itu, kalau di dunia aman, pada hari kiamat ketakutan. Kalau di dunia takut kepada Allah, takut siksa neraka, takut. Jadi di dunia takut, ketika pada hari kiamat Allah memberi jaminan keamanan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, waqila hina yudbahul maut bainal jannati wan nar. Ketika kematian disembelih antara surga dan neraka. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, lihatlah. Fayang turun, mereka pun melihat. Mereka melongok, melihat. Wahai penghuni surga, apa ini? Qala al-maut, itu adalah kematian. Ketika itu kematian diwujudkan, dibentuk oleh Allah, berwujud seekor domba, domba yang bagus. Allah berfirman, ya ahlal jannah, ya ahlan nar, ata'rifuna hadha, wahai penghuni neraka, apakah kalian mengetahui ini? Qalu na'am, al-maut. Mereka berkata, iya, ini adalah kematian. Kemudian fayudbahu, Allah memerintahkan kepada malaikat supaya menyembelih kematian di antara surga dan neraka. Kematian disembelih. Jadi ketika kematian disembelih, ya sudah tidak ada lagi kematian. Penghuni surga semakin bergembira. Penghuni neraka semakin sedih dan menyesal. Allah berfirman, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kekal, sudah tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, kekal, sudah tidak ada lagi kematian.
Subhanallah. Kalau kita bandingkan ya, sekiranya di dalam surga itu 1 triliun tahun. 1 triliun tahun kan luas kan ya. Bukan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya, 1 triliun tahun. Sungguh rugi orang yang menyia-nyiakan dunianya dengan maksiat, dengan kekufuran. Apa bandingannya? 100 tahun atau 1000 tahun dibandingkan 1 triliun tahun. Apa artinya 1000 tahun itu? Apalagi umat ini 100 tahun. Apa artinya 100 tahun dibandingkan 1 triliun tahun? Gak ada bandingannya. Bagaimana dengan bandingan? Apa artinya 100 tahun dibandingkan dengan yang sudah tidak ada lagi batasannya selama-lamanya. Bukan 1 triliun tahun, bukan 1000 triliun, bukan. Bahkan bukan 1 juta triliun, bukan 1 miliar triliun. Tapi selama-lamanya. Apa artinya dunia? Maka sabar. Tidaklah kita sabar di atas jalan ilmu. Sabar di atas jalan amal, ilmu dan amal. Jangan sampai kita ini tertipu dengan kata Ibnul Qayyim, wakil-wakil iblis. Wakil iblis itu siapa? Orang-orang yang menjauhkan manusia dari majelis ilmu. Jadi awal kebinasaan adalah meninggalkan majelis ilmu. Jadi iman menurun. Akidah rapuh. Akibat meninggalkan majelis ilmu. Jadi renungkan. Jadi pada hari itu kematian disembelih. Dan penghuni surga tidak takut. Bahkan mereka tambah bahagia. Karena sudah tidak ada lagi kematian. Jadi mereka tidak khawatir ketika kematian disembelih. Tapi penghuni neraka tambah takut, tambah sedih, tambah menyesal. Penyesalan ketika itu adalah penyesalan yang sia-sia. Kemudian lanjutan ayat, wa tatalaqahumul malaikatu hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Dan mereka disambut para malaikat dengan sambutan yang lebih hebat daripada pemenang Piala Dunia. Jadi kalau contohnya Indonesia ini menang Piala Dunia, kira-kira disambut atau enggak? Sambut, melbu Piala Dunia aja gak melbu. Apalagi menang. Sambut mungkin macet di mana-mana, disambut. Ketika presiden datang, presiden luar negeri, presiden Amerika datang, disambut dengan sambutan yang besar. Raja Saudi ke Indonesia disambut. Sambutannya masih kalah hebat dengan sambutan penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman, wazarabiyyu mabthutsah. Dan permadani yang indah yang dihamparkan. Jadi disambut dengan permadani yang sempurna keindahannya. Sambut para malaikat. Disambut para hamba-hamba Allah yang mulia. Wa tatalaqahumul malaikah. Malaikat menyambut mereka dan berkata, hada yaumukum. Ini adalah hari kalian. Alladzi kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Taqulu lahumul malaikah. Malaikat berkata kepada mereka, tubashiruhum, memberi kabar gembira. Yauma ma'adihim, ketika mereka kembali pada hari kiamat nanti. Idza kharaju min kuburihim, ketika mereka keluar dari kuburan mereka. Ketika keluar dari kuburan disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Fa'ammilu ma yasurrukum. Berharaplah dengan semua yang menggembirakan kalian. Mintalah semuanya. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari
ayat-ayat ini diambil beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, pentingnya beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Pentingnya beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Jadi beribadah takut masuk neraka, takut tidak diterima oleh Allah, takut dilaknat oleh Allah, berharap masuk surga, berharap rahmatnya, berharap ampunannya. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil, ahlul jannah la yasma'una an-nar, penghuni surga tidak mendengarkan suara neraka. Di penghuni neraka, penghuni surga tidak mendengarkan suara neraka. Adapun penghuni neraka ketakutan, suara neraka itu sangat menakutkan. Dan neraka bisa berbicara, neraka itu berbicara, mengadu kepada Allah. Jadi neraka memiliki suara yang menakutkan. Allah berfirman kepada neraka, "Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid." Pada hari kami berfirman kepada neraka, apakah kamu sudah penuh? Neraka menjawab, ya Allah, masihkah ada apa? Tambahan. Karena neraka itu luas, panjang, lebar, dan dalam. Pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan suara yang sangat keras. Dan juga para sahabat ketika itu mendengar ledakan yang sangat dahsyat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah apa itu? Itu adalah batu yang 70 tahun yang lalu dilemparkan dari atas neraka sampai di dasarnya baru sekarang. 70 tahun yang lalu. 70 tahun dilemparkan, batu yang besar. Baru sampai dasarnya 70 tahun. Jadi hanya Allah yang maha mengetahui betapa dalamnya neraka jahanam dan betapa luasnya. Memiliki suara yang menakutkan, yang mengerikan. Tetapi penghuni surga tidak mendengar. Allah memberi jaminan keamanan kepada mereka. Bahkan penghuni surga yang mencari teman-temannya di neraka. Penghuni surga yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, teman kami dulu sholat bersama kami, puasa bersama kami. Rabbana ikhwanuna, ya Allah, teman kami, yusalluna ma'ana, sholat bersama kami, puasa bersama kami, beramal bersama kami, tapi tidak ada di surga. Allah berfirman, idhabu ilan nar, pergilah ke neraka, carilah teman-temanmu yang ada di neraka, dengan syarat memiliki tauhid la ilaha illallah. Penghuni surga langsung ke neraka, tidak mendengarkan suara neraka, tidak mendengarkan la yasma'una hasisaha, tidak mendengarkan suara gemericiknya, apalagi suara kerasnya. Suara yang gemericik saja tidak mendengarkan. Jadi mereka tidak disentuh api neraka. Neraka seperti menjadi dingin, seperti api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu penghuni surga mencari teman-temannya. Ini keutamaan mencintai seseorang karena Allah. Bersahabat tapi sahabat karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang diambil, nafyu al-khawfi min ahlil jannah. Allah menafikan rasa takut dari penghuni surga.
Jadi sudah tidak lagi. Jadi takut itu di dunia. Kalau di surga sudah tidak ada lagi rasa takut. Di dunia takut su'ul khotimah, takut neraka, takut murka Allah. Tetapi kalau sudah masuk surga, Allah menghilangkan rasa takut. Jadi tidak ada takut. Tidak ada rasa takut lagi bagi penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada. Allah berfirman kepada penghuni surga, aku menghalalkan kepada kalian keridhaanku. Aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Kemudian di antara faedah yang diambil, al-malaikatu yastaqbiluna ahlal jannah. Para malaikat menyambut penghuni surga dengan sambutan yang besar. Dengan sambutan yang besar, melebihi sambutan pemenang piala dunia, enggak ada apa-apanya itu. Di para sahabat, para malaikat menyambut penghuni surga dengan sambutan yang besar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat menyambut. Para malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Jadi mereka saling mengucapkan selamat antara satu dan yang lainnya. Malaikat menyambut penghuni surga dengan sambutan yang mewah, dengan sambutan yang besar. Kemudian di antara faedah yang diambil, mayoritas manusia lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Mayoritas manusia lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Allah Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kalian wahai manusia, mayoritas kalian lebih mengutamakan dunia, lebih silau dengan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih bekal. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Mayoritas manusia demikian. Padahal akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wallahu ta'ala alam. Kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li asatidatina wa li masyayikhina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma naffis karbal makrubina minal muslimin waqdi duyunahum washfi mardahum wa yassir umurahum wa farrij humumahum wahdihim subulas salam. Allahumma aslih wulata umurina wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ij'al hadzal balada amina wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.